لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة Insyaallah akan kita bahas bagaimana surat Ad-Duha dalam korelasinya suratul Kautsar juga merupakan perumpamaan dari Al-Husain alaihissalam. Nah, ikhwan akhwat, kalau kita membaca bagaimana di dalam surat Ad-Duha, kita sering mungkin membaca dalam sholat, tapi apa makna surat Ad-Duha ini, untuk siapa surat Ad-Duha ini, dan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang di dalam ditafsirkan di dalam surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Jadi di dalam kitab-kitab Ahlul Bait seringkali kalau seluruh makhluk itu bersumpah atas Khalik, tapi untuk Allah ketika menciptakan nas Al-Quran bersumpahnya atas semua ciptaan-ciptaannya. Wad-duha, demi waktu matahari yang mulai naik antara sebelum zawal sampai ke zuhur. Apa kesempurnaan, apa hal yang begitu ajaib di waktu duha? Apa hal yang begitu menjadi mengesankan sehingga Ad-Duha ini menjadi satu qasam, satu sumpah, satu perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya wad-duha, demi waktu itu. Waktu antara zawal mulai sampai ke zuhur adalah waktu mulai penyembelihan terjadi di Karbala. Waktu di dalamnya banyak rahasia-rahasia Allah. Waktu di dalamnya kalau kita beribadah nilainya itu ribuan kali lipat. Insya Allah kita bahas di kajian selanjutnya. Namun yang ingin Al-Fakir garis bawahi adalah wad-duha tidak hanya mencerminkan satu waktu antara zawal sampai zuhur. Wal-laili idza saja. Dan kemudian Allah setelah bersumpah antara duha sampai kepada malamnya, satu prosesi, satu hari yang begitu sedih. Satu hari ini yang kemudian menjadi tidak pernah ada di dalam era manusia manapun. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah benci kepadamu. Kalau kita sering melihat ayat ini adalah salah satu ayat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihibur oleh Allah, ketika mulai ada absen antara wahyu yang mulai tidak turun selama 20-30 hari dalam riwayat, maka Allah menghiburkannya, tidak pernah kami meninggalkanmu wahai Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kita tidak pernah juga benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Nanti akan kita sedikit membahasnya ini maju ke tengah dan mundur. Jadi kita akan melihat bagaimana prosesi Karbala yang ada di dalam surat Ad-Duha, dan bagaimana Allah hanya memberikan kurang lebih 2 kata khusus di dalam ayat ini. Dan ayat ini, surat ini spesial karena
diberikan dalam satu kata yang hanya dua di dalam Al-Quran. Yaitu di ayat yang kelima adalah walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kenapa di dalam ayat ini ulama Ahlul Bait sedikit menggarisbawahi yu'tika rabbuka fatarda. Bukan Allah memberikan walasawfa yuhdika. Tidak memakai kata hadiah, tidak memakai kata hibah, melainkan memakai kata yu'tika rabbuka fatarda. Dan yu'ti atau yu'ti itu hanya disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran, khususnya adalah di surat Al-Kautsar yang sering kita baca di dalam surat, yaitu inna a'tayna kal kautsar. Tidak Allah berikan Al-Kautsar ini dengan inna hadainaka Al-Kautsar, atau tidak diberikan satu kalimat inna hibah, kita hibahkan kepada kalian Al-Kautsar, kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, tidak, tapi inna a'tayna wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Satu hal yang ada di dalam malam ini dan malam 23 Lailatul Qadar, 23 Ramadan adalah satu hal yang istimewa, satu hal yang hanya dimiliki oleh umat Ahlul Bait ketika diberikan kepadanya. Apa yu'tika? Apa yang diberikan? Al-Kautsar. Jadi Kautsar diibaratkan al-khairun katsir. Seluruh peribadatan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu adalah Sayyidah Fatimah Zahra alaihi. Dan Al-Kautsar adalah hiburan bagi Rasulullah karena selalu dibilang abtar. Apa makna kemudian Kautsar? Adalah khairun katsir wa auladu Fatimah. Karena setelah Fatimah tidak ada satupun keturunan yang putus. Al-khairul katsir. Dan untuk bisa mendapatkan Kautsar harus lewat siapa? Harus lewat auladu Fatimah. Sayyidah Syababi Ahli. Untuk akhirnya di dalam malam-malam ini mendapatkan satu predikat ACC, predikat stempel yang jelas bahwa seluruh amalan kita telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti amalan kita ini akhirnya bisa terangkat, bisa diridhoi? Apakah hanya seluruh amalan-amalan kita? Ya Allah, malam ini kami beribadah ridho untuk, tidak cukup. Perlu ada ACC yang persis seperti di malam 23 Lailatul Qadar, Sahibul Asri wa Zaman, melihat amalan-amalan ini diridhoi hingga kemudian kita mendapatkan keridhaan yang utama. Itulah yang kalau kita melihat apa makna dari yu'ti, makna dari ridha yang agung adalah kalau kita melihat di dalam Suratul Hud ayat 108, siapa mereka yang mendapatkan pemberian ini? Dan tidak cuma kita melihat a'ta ini diberikan kepada Muhammad, tapi memang tidak ada satupun nabi yang mencapai a'la maqamin dalam pemberian. Tidak ada satu nabi yang diberikan khusus spesial keridhaan yang di dalamnya Rasulullah SAW lah saja yang berhak memberikan syafaat di yaumil mahsyar. Ana laha, kata Rasulullah,
ketika semuanya dikumpulkan di dalam satu padang mahsyar, siapa di antara kalian yang melihat umat ini masih bisa ditolong, masih bisa dibantu? Ana. Ya Allah, akulah yang akhirnya mendapatkan keistimewaan ini untuk bisa memberikan syafaat. Tapi untuk kita ikhwan akhwat, tidak hanya syafaat ini kita bertawasul, tidak hanya kita mendapatkan syafaat ini melewati prosesi-prosesi duka, tapi perlu adanya mawaddah lil qurba. Untuk kita membuktikan amalan kita ini, kita ridha, disetujui oleh sahibul asri wa zaman, baru kemudian kita mendapatkan syafaat tersebut. Apa ayatnya? Kalau kita membaca suratul Hud ayat 108, bismillahirrahmanirrahim, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdhuz. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya pasti di surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus. Jadi ata'an ghaira majdhuz adalah pemberian khusus untuk Rasulullah, keagungan yang diberikan khusus untuk Rasulullah, dan seluruhnya tidak akan kita dapatkan syafaat ini tanpa ada keridhaan dari Allah Subhanahu. Malam-malam ini, malam terakhir, malam puncak dari Muharram, seluruh pembela, seluruh keluarga Al-Husain dikumpulkan di dalam satu kemah. Apa yang terjadi besok adalah sesuatu yang begitu berat. Untuk kalian yang mungkin tidak kuasa, yang masih menyayangkan keluarga kalian di rumah, yang masih ada hak-haknya orang, yang masih memiliki tanggungan-tanggungan, silahkan pulang. Sampai kepada malam 10 Muharram ini adalah mereka yang benar-benar sudah diuji oleh Al-Imam Husain alaihissalam. Kepada kalian malam ini, wahai keluargaku, wahai sahabatku, kubebaskan kalian. Semuanya satu persatu di antara mereka, seluruhnya tidak ada satupun yang meninggalkan. Dan akhirnya untuk mereka tetap bersama barisan Al-Husain disanjungkan kepada satu ayat, ya Husain, inilah perumpamaan dari ayat walal akhiratu khairun laka minal ula. Sudah selesai kita di dunia. Dan yang lebih ula, yang lebih utama dibanding dunia ini adalah akhirat. Bagaimana untuk kita kembali ke dunia, pulang lagi ke Madinah, ke Mekah penuh dengan penderitaan, sedangkan besok sanarul jannah, untuk kita besok sudah melihat gambaran surga yang begitu manis. Didatangkan Shimir pada malam Yaumil Ashir Muharram. Dalam satu riwayat, Shimir ini memakai baju kafilahnya Al-Husain, samar dia ke dalam satu tendanya Abu Fadl Abbas, ya Abbas, engkau ini satu kabilah dengan antara Abbas dengan Shimir ini satu kabilah. Bani Kilab, salah satu yang menjadi kabilah antara Fadl Abbas dan Shimir ini, mereka ini satu bangsa. Pulanglah, tidak akan kubunuh kau besok. Apa jawaban Abu Fadl Abbas? Ya waihak ya Shimir, celakalah engkau wahai Shimir. Qadan sanal jannah, besok kita mau lihat surga. Kenapa malah menawarkan satu hal yang tidak kekal, satu hal yang sama sekali tidak akan terwujud dari sumpah-sumpahnya Ubaidillah bin Ziyad?
Pulanglah kembali Shimir ke dalam tendanya, dan kemudian sanjungan-sanjungan kepada Al-Husain dilontarkan kepada sahabat dan saudara-saudara Imam Al-Husain. Wahai sahabatku, saudaraku seluruhnya, inilah yang kemudian menjadi ketetapan untuk semua ahlul bait Nabi. Selalu Rasulullah melantunkan satu hadis, inna ahla baiti akhtarahullahu lana al-akhirati ala dunya. Inilah janji dari Rasulullah bahwa ahlul baitku, para pecintaku, seluruh anak keturunanku, Allah memilih mereka lebih berat untuk akhiratnya dibanding dunianya. Malam-malam ini yang kemudian kita melihat di dalam suratul Kautsar, ketika kita membaca inna a'tainakal kautsar, tidak hanya Allah memberikan al-kautsar khairan katsir Sayyidah Zahra wa auladiha, tapi juga apa syaratnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan kemudian berkorbanlah atas. Perumpamaan ahlul bait melaksanakan semuanya, sholatnya tidak ada satupun yang hilang di dalam momen Asyura. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada jihad, ada Jumat, ada jamaah, ada ilmu, ada Al-Quran, ada zakat untuk kita bisa membersihkan diri, dan wanhar makna agungnya adalah untuk kita memberikan semua yang kita cintai hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita harus bersaksi sebagai pengikut ahlul bait untuk tidak ada satupun yang mengganggu, menggoda keimanan kita, hati kita. Ucapkan kepada diri kita masing-masing bahwa malam ini kita berharap kepada Imam Hujjah sahibul asri wal zaman, katakan kepada diri kita, inni radin biqada'ika ya Rabb, bahwa setiap kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah, tidak hanya amalan-amalan yang kita lakukan, tapi semua kehendak Allah yang ada dituliskan untuk kita, kita harus ridha. Wajib untuk kita ridha, karena tidak ada satupun ajaran lain. Makna utama pengorbanan agung yang ada di dalam hari 10 Muharram adalah semua yang Allah inginkan kepada Al-Husain, keluarganya, sahabatnya, anak-anaknya adalah untuk keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kemudian menjadi pembeda untuk kita malam-malam ini adalah masih berada di barisan Al-Husain atau sudah pindah ke dalam barisan Yazid? Kata Allah, benang tipisnya, benang merahnya adalah ridha. Dan ungkapan teratas untuk kita bisa ridha adalah kita harus bersyukur. Tidak pernah Allah memberikan dalam satu ayatnya salah satu perwujudan dari syukur adalah semua yang menjadi nisbat hal yang harus dilakukan oleh manusia hanya satu, syukur. Kita kalau sering membaca surat Al-Isra, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semua yang berlawanan dengan syukur pasti kufur. Malam ini semua yang bersyukur atas keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada di dalam barisan Al-Husain. Dan semua yang masih merasa tidak cukup, tidak suka, haus, masih lapar, masih kurang, masih tamak, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini
satu benang yang begitu tipis. Bahaya untuk kita mengkafirkan orang lain, mengkufurkan orang lain. Tapi ternyata, kata Ayatullah Taqi Bahjat, bagaimana cara kita untuk bisa melihat diri kita ini adalah penolong Al-Husain? Dijawab oleh Ayatullah Taqi Bahjat, Anda jangan langsung melihat Al-Husain di dalam diri Anda. Di dalam diri kita masih banyak shimir-shimir kecil. Dan kesimiran kita ini akan menjadi sifat apabila kita tidak menghilangkannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Ridho atas semua yang diinginkan Allah kepada kehidupan kita.